Hai, Buletin Kafah edisi 258 6 Safar 1444 Hijriah 2 September 2022 Masehi is back. Jumat ini membahas hadiah pahit yang diberikan pemerintah kepada rakyat Indonesia yang baru saja sebulan lalu merayakan kemerdekaan bangsanya ini yang ke-77 tahun. Belum menikmati kemerdekaan yang dirayakan dengan sangat meriah. Perlombaan ini itu tetapi rakyat Indonesia sudah dihadapkan pada persoalan kenaikan harga BBM yang sudah resmi diumumkan hari ini tanggal 3 September 2022 Masehi di jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketika seharusnya pemerintah lebih banyak mendengarkan keluh kesah dan curhat rakyatnya karena kenaikan harga BBM, berarti juga sekaligus menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang otomatis rakyat akan semakin terbebani dan semakin nelongso. Sebaliknya, pemerintah rezim sekarang ini selalu mengeluh memohon belas kasihan dari rakyatnya. Sungguh menyedihkan menjadi warga negara yang bersistemkan kapitalisme yang memandang rakyat sebagai beban. Sementara di dalam Islam rakyat adalah amanah. Rakyat bukanlah beban. Islam memandang bahwa rakyat dianggap sebagai beban dan negara boleh mengurangi hak-hak rakyat merupakan kezaliman. Dalam surat An-Nisa ayat 58 tertulis yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Berkaitan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wajib bagi imam atau pemimpin berhukum dengan yang Allah turunkan serta menunaikan amanah. Islam menekankan bahwa rakyat adalah amanah, sementara amanah wajib ditunaikan. Islam mengibaratkan kedudukan penguasa di hadapan rakyat sebagai penggembala. Ia harus mengurus hewan gembalanya dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur penguasa yang bersikap kasar dan zalim kepada rakyatnya. Yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, sungguh sejelek-jeleknya penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya. Penguasa dalam Islam wajib sekuat tenaga memenuhi kebutuhan rakyat dan haram menelantarkan mereka. Penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat apalagi menghalangi hak mereka telah diperingatkan Rasulullah dalam sabdanya, tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan dan kebutuhan dan kemiskinannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Islam juga melarang penguasaan sumber daya alam oleh swasta, asing maupun lokal, semisal air, migas, dan minerba, yang menyebabkan rakyat hanya mendapatkan keuntungan sedikit dan harus membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan. Pemenuhan kebutuhan untuk rakyat berlaku sama dan adil, tidak didasarkan pada status ekonomi maupun agama. Dalam Islam, semua warga muslim atau non-muslim, miskin atau kaya, berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan hidup seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, BBM secara cuma-cuma atau dengan harga ekonomis. Karena dalam Islam, negara khilafah tidak menempatkan hubungan penguasa dan rakyat layaknya seller and buyer. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu anhu menolak kenaikan tunjangan hidup dari Baitul Mal untuk keluarganya karena malu dan ingin mengikuti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah memperingatkan para penguasa yang kehidupannya lebih mewah dibandingkan dengan rakyatnya. Negara khilafah juga akan membebaskan warga ahlud dhimah atau non-muslim dari pungutan jizyah atau pajak jika mereka tidak mampu. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mentitahkan pada Baitul Mal untuk menghentikan pungutan jizyah pada warga non-muslim saat mereka tidak mampu, apalagi jika sudah usia lanjut.
Inilah bentuk pelayanan negara khilafah terhadap warga non-muslim. Sangat berbeda dengan negara kapitalis. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah menyindir sebaiknya tidak tinggal di negeri ini bagi yang tidak mau membayar pajak. Dalam negara khilafah, setiap pembangunan harus dikaji agar tidak sia-sia dan bisa bermanfaat bagi umat. Islam akan memprioritaskan pembangunan yang tidak hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang dan menguntungkan kaum oligarki. Persoalan hari ini tidak akan tuntas selama kaum muslim tidak menerapkan syariat Islam dan mengurus mereka dengan adil dan amanah. Sebabnya hanya dalam Islam kepala negara diangkat untuk mengurus seluruh rakyat, bukan berpihak pada oligarki seperti yang terjadi hari ini. Karena itu ayo kita kembali pada sistem dan kepemimpinan Islam jika kita mengharapkan kehidupan penuh berkah. Rasulullah bersabda, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.